Udah bangkrut, besoknya pandemi, lockdown. Wah, bertambah-tambah. Tapi bagus mindsetnya, nggak mungkin nggak ada peluang lain. Ini sedang banyak teladan yang tidak baik lah di rumah tangganya, ya. Mesti gimana sokwe atulah sing takut sama Allah, ya. Jangan sibuk ngejar apa yang kita suka aja. Ya hawa nafsu mah suka gitu ya, selingkuh apa segala macam. Tapi kita tahu yang kita suka tuh nggak merujuk kepada kebaikan, pasti jadi masalah. Ya, sok survei sederhana nih. 1, kita punya keinginan tidak? Nah, 2, Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai sekarang kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus sejauh ini udah ngejar keinginan sendiri, kok banyak yang masih stres, ngeluh. Bahkan ada yang udah tercapai itu tujuannya, pengen viral beneran viral, pengen punya jabatan beneran punya jabatan, ya. Sehingga perlu berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya. Kenapa menderita? Gampang. Karena kita bahagianya pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka. Pernah ngelihat orang kaya masih stres? Nah, ya. Pernah ngelihat yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Ruksak, bro. Rujitnya. Apal rujit? Rusak melejit. Ada singkatannya ya. Dumai apa dumai? Dunia maya. Migar? Minuman segar. Kenapa harus disingkat sih? Masya Allah. Ya udah begitulah ya. Sok istilah. Maka yang pertama, jalan jadi sukses itu sederhana aslinya. 1, nyari masalah. Ulangi. Ingat nyari masalah ya, yang baik. Bukan nyari masalah teh misal Ustaz Yusuf lagi nyebrang ditabrak. Itu nyari mati lebih tepatnya ya. Nyari masalahnya yang positif. Ya. Mungkin yang paling terkenal kita tahu presiden ketiga Indonesia siapa? Pak B.J. Habibie ya. Beliau bisa bikin pesawat terbang. Kan sebelum zaman beliau pesawat itu kalau di ketinggian tertentu retak sayapnya. Dan Allah nggak menitipkan ilmunya kepada siapapun sampai Allah titipkan ilmunya pada beliau. Jadi udah selesai masalah tersebut. Besar nama beliau. Tapi awalnya dari mana? Ada masalah. Masalah lalu dicarikan solusi. Solusi membuat orang dianggap berprestasi. Prestasi membuat orang dianggap Jadi suksesnya berpangkal dari jangan alergi sama masalah. Selagi hidup pasti ada masalahnya. Tapi nggak ada masalah yang berbahaya. Yang bahaya kalau salah menyikapi masalah. Kemarin masalah nggak? Salah. Kawannya ayah saya bisnisnya bangkrut karena habis ditelan zaman. Ya, namanya dulu kan sebelum ada handphone yang ada kameranya. Kamera tuh pakai yang ada kelisenya tuh. Udah habis sekarang karena semua sudah kamera ada handphone nih. Ya. Maka dari situ mau nggak mau ganti zaman, bangkrut, dijualin semua sisa 100 juta asetnya. Udah bangkrut, besoknya pandemi, lockdown. Wah, bertambah-tambah. Tapi bagus mindsetnya, nggak mungkin nggak ada peluang lain. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dia melihat kayaknya orang bakal butuh sama yang namanya masker. Maka jadi pengusaha masker pertama di kota Bogor. Setelah setahun pandemi, 100 jutanya jadi 800 juta rupiah. Karena pandemi. Ya. Atau misal, ada orang punya masalah, tinggal di dalam gang, mau rumahnya nggak dilewatin angkot, tapi tiap hari kudu berangkat kerja, masalah. Yang kedua, ada orang bermasalah juga, punya motor tapi nganggur. Maka dipersatukanlah 2 orang bermasalah tadi di satu aplikasi, ojek online. Sekali lagi bukan buat chatting, ya. Untuk jemput, ya. Maka kalau penemu aplikasinya minimal untuk dunianya lebih sukses daripada orang kebanyakan, wajar karena beresin masalah orang. Betul? Nih,
Kalian kalau pengen lulus harus bikin apa? Skripsi. Skripsi suruh ngapain? Nyari masalah. Ya. Beneran. Nyari masalah yang nanti akan diangkat jadi judul yang bisa kamu selesaikan dengan ilmu yang telah kamu pelajari. Kalau masalahnya, judulnya aja nggak ketemu, boro-boro bisa lulus. Ya. Ketemu judulnya, baru selesaikan, nanti disidangkan, presentasi, baru lulus. Ya. Belajar kelas 1 sampai 3 SMA, semua materi udah khatam, tapi nggak mau diuji, bisa lulus nggak? Enggak, bisa. Ya. Sok cari masalah yang positif ya. Sekali lagi tolong bedakan nyari masalah sama nyari gara-gara. Ya. Lanjut, nggak afdol kalau nggak ke Al-Quran. Ini sudah sering dibahas. Disunahkan dibaca tiap malam Jumat. Mudah-mudahan udah baca terjemahannya semua minimal. Kalau belum nanti PR ya. Tapi di dalamnya Nabi Musa tuh ketemu Nabi Khidir. Dan ada 3 perbuatan Nabi Musa yang mereka berpetualang dikomplain. Tapi ternyata petualangannya nggak cuma berdua. Ternyata bertiga. Siapa yang ketiganya? Namanya tidak disebut sama sekali. Baru taunya pun di ayat 60-nya. Wa idz qala Musa li fatahu, dan telah berkata Musa li kepada fata, pemuda, hu-nya. Ya, Nabi Musa tuh ngajak ngomong pemudanya. Yang nama pemudanya ini, muridnya ini tidak disebutkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, namanya nggak disebut. Karena contoh pemuda Ashabul Kahfi pun yang masuk ke dalam gua, apa disebutin nama lengkap, biodata, zodiak, makanan kesukaan? Enggak, ya, hanya kisahnya saja. Ini juga sama, tidak disebutkan namanya. Mesti baca tafsir atau kitab-kitab hadis baru disebutkan namanya. Apa pelajarannya? Kata para ahli tafsir, 1, tidak penting bagi seorang pemuda untuk namanya dikenal. Bukan berarti terkenal itu dosa dan haram, bukan ya. Tapi kalau ada pemuda di stikes Dharma Husada, setiap hari yang dipikirinnya hanya pengen viral, bukan itu yang diharapkan oleh Islam ya. Ngapain nih aku hari ini nih? Oh, live TikTok aja mandi lumpur, Masya Allah. Ya. Dirinya nggak laku mandi lumpur, bapaknya ibunya diguyur lumpur juga. Ya. Dikasih mawar, tampol sendal, ya nggak? Terkenal enggak, jeding ya bibir. Ya. Enggak lah, bukan itu. 1 itu ya. Yang kedua, kalau pengen tetap terkenal, jadi orang besar, yuk perkenalkan diri kalian dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Mungkin kalian akan pernah ngelihat orang entah di pasar, entah di mall, dia baru turun dari kendaraannya, orangnya mingkem. Tapi orang di sekeliling kita yang menyebut, dia kan pendiri perusahaan ini, dia kan penemu teknologi itu. Prestasinya memperkenalkan siapa dirinya. Daripada orang yang sibuk segalanya tentang aku ini kampus teh bagus, saya nu ngabangun. Masjid teh bagus, saya yang ngebangun. Eta barudak teh meni soleh, ya saya yang ngajarin, saya WKB ya. Ngaku-ngaku kadang ge. Kucing hoyong kawin tah. Insyaallah. Mau katanya ya. Meni mau ya. Gitu ya. Ke ilmu, takwa, prestasi. Yuk bandingin daripada orang yang meskipun dia seperti tadi ya, gagah, berwibawa ngakunya, tapi semua hanya tentang dirinya, bawaannya teh negatif ngeluh ya. Mendung dikit Allah dicarekan, ngaco Allah. Udah tahu jemuran saya belum pada kering. Mendung lagi. Mana kalau Bandung macet teh lampu merah na sahabat, nah mulai hiperbola. Belah mana Bu lampu merah sahabat teh Bu? Nah, pikir con, beneran sahabat nggak? Ente kan umurnya aja belum sahabat ya. Macet kayak gini parah Bandung teh. Di luar negeri nggak ada nih macet kayak gini. Padahal keluar negeri gue belum pernah. Yang penting ngambek dulu aja. Pagi-pagi bangun, mah ayah sarapan naon? Nasi kuning tuh nasi kuning lu diharap. Kuning lagi pucet.
Tapi dicemilin abis. Nyebelin ya. Bangun tidur ngeluh. Awak teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan nih, orang medis semua nih. Mungkin nggak secara medis badan remuk bisa bangun? Enggak. Kuliah ngeluh, kalian bisa diem nggak sih? Pala saya tuh pecah, tau nggak? Bohong. Coba pala pecah di kelas, Bu. Repot, getih di mana-mana. Ini beki ngambek deh. Ya, sering dengar yang kayak gitu? Terdengar jelas suaranya? Bisa jadi suara kita sendiri soalnya. Ya, ngambek kue kerjaan. Ya, udah tenang aja. Ilmu, takwa, prestasi. Orang bilang kayak gini ya. Masalah paling besar kemanusiaan tuh katanya kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, bohong. Yang lebih bahaya apa? Ketiadaan ilmu atau bahkan ketidakinginan mencari ilmu. Ya. Orang nggak ada ilmu masih bisa lulus, bisa beli ijazah ge bisa sekarang mah. Tapi kalau tidak punya skill pada dirinya, siapa mau ngasih kerjaan? Kerja ge jadi beban. Siapa orang mau miara beban kecuali orang tuanya aja kepalang sayang, ngempanin beban, ya. Ada gitu, jadi beban, nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan, lapar nggak pakai iman, nyuri, ya. Pangkalnya dari mana? Ilmu, beneran, ya. Ulama-ulama terdahulu menegaskan ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, tapi membuat omonganmu didengar dan ditaati. Ilmu itu ibarat harta yang ringan dibawa, tapi tidak bisa dicuri. Coba Bu, punya duit cash 1 miliar teh, ribet nggak? Ribet, di dompet nggak muat, ya. Takut dicuri nggak? Curi. Coba ilmu ya. Pernah gitu ngelihat ada kiai jalannya tengkleng kieu. Kenapa Ustaz? Kebanyakan baca kitab ya berat sabelah. Enggak. Ya. Atau gimana dicurinya? Nggak bisa dicuri. Lagi tidur gitu dicolok flash disk di kupingnya. Enggak ya. Nggak bisa. Makin kuat, makin banyak ilmu seseorang, makin kokoh. Bukan kokoh Cina kayak gini ya maksudnya. Kokoh juga temboknya. Makin kuat. Udah tenang aja. Pakai ilmu. Karena kalau kita tidak keras kepada diri kita sekarang, nanti dunia yang datang dengan keras kepada kita. Kita lembek sama diri kita sekarang nih, ya. Dunia datang dengan keras, tapi kalau kita keras sekarang, dunia yang datang dengan lembut, lembek, nyari. Nih contoh ya. Ada orang yang mungkin setelah udah mulai kelaparan, mulai nyebar CV, ngelamar perusahaan, sehari 20 perusahaan dia lamar. Tapi tidak punya kemampuan, tidak telat belajarnya, baru sadar ketika udah telat lulus udah bertahun-tahun, ya. Maka dari situ dia diterima kerja sebulan pecat karena nggak ada kemampuan. Tapi kami kenal seorang fotografer yang seumur hidup nggak pernah nyebar CV, tapi setiap hari sibuk memperdalam ilmunya. Akhirnya orang mau nikah, Pak, hoyong difoto ku bapak buat nikahan. Kapan Neng? Bulan depan. Maaf, jadwal teh penuh sampai 2 bulan ke depan. Gak apa-apa Pak, saya nikahnya jadi 3 bulan lagi. Yang penting difoto ku bapaknya. Oh gitu nih, untung cuman ganti tanggal bukan ganti calon. Ya, Masya Allah. Karena punya skill, punya kemampuan dicari. Ya, gampang dah ya kalau pengen. Gini ya, kalau pengen nangkep ayam, jangan dikejar. Udah capek, lincah. Taruh makanan, ayamnya datang, tutup, selesai. Ya, kalau pengen nangkep kupu-kupu, sama jangan dikejar, dia bisa terbang, kita nggak bisa. Ya, kalau pengen tanam bunga yang cantik, nanti datang kupu-kupu. Gak cuma kupu-kupu, capung, nyamuk DBD, gitu datang KB, ya. Semua, ya datang. Maksudnya jadi yuk, jadilah hebat. Jadi keras sama diri kita. Karena sekarang banyak yang lain juga nggak ngapalin kok, yang lain juga nggak belajar, yang lain juga nggak bikin tugas, yang lain juga nggak ngaji. Iya, tetap bisa tumbuh gede. Bapaknya juga misalkan orang kaya ya. Tapi nanti dunia yang datang dengan keras menegur. Dengan pahitnya kelaparan, pahitnya pengangguran, pahitnya dihina pas reunian. Ya.
Sekarang bisa kuliah bareng, 40 tahun ke depan bisa jadi beda. Kenapa dia udah punya perusahaan, aku malah punya banyak utang. Ya, pasti ada yang beda. Ya, ilmu, takwa, prestasi. Ilmu jelas ya, Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu meninggikan derajat. Takwa surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah. Ya. Prestasi udahlah. Orang nggak akan peduli. Yang suka sama kita nggak perlu kita menunjukkan diri. Yang udah benci sama kita mau ngapain tetap aja dijulitin. Maha benar netizen dengan segala komennya. Ya. Udah, biarin. Sibuk berprestasi aja. Ya. Biar prestasi kita yang menjelaskan siapa diri kita. Kalau pengen lebih keren lagi, nggak usah kenalin diri. Kalau ada yang nanya siapa kalian, silakan googling aja. Ih, gaya si Eta. Ya. Taunya salah teh ya, nama napi taunya teh. Ya. Jadi ya, insya Allah. Ilmu, takwa, prestasi. Yang ketiga, makna dari kenapa pemuda tadi tidak disebutkan namanya oleh Allah. Salah satunya yang ketiga adalah lihat siapa yang kalian tempel. Maksudnya kalian dekatnya sama siapa. Karena itu juga menentukan masa depan kalian. Ingat, ini bukan berarti temenannya pilih-pilih ya. Temenan itu betul sama siapa saja. Tapi kalau perkara mengambil teladan dan mendengar nasihat, itu wajib pilih-pilih. Iya dong, masuk akal. Kalian pengen jadi pemain bola misal. Ya kudu dengerin Lionel Messi, jangan Chef Juna. Nggak nyambung. Karena ada bidangnya masing-masing. Ya, maka lihat. Muridnya Nabi Musa tadi namanya Yusya bin Nun. Ya, maka beliau dekat ya dengan para nabi, akhirnya diangkat jadi nabi juga. Bahkan ada satu misi yang belum bisa diselesaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka wafat, yaitu membawa Bani Israel masuk ke tanah terjanji Palestina. Baru selesainya di zaman Yusya bin Nun 40 tahun kemudian ketika diangkat menjadi nabi. Ya. Dan ini Masya Allah, penakluk Baitul Maqdis pertama jauh sebelum Umar bin Khattab, sebelum Salahuddin Alayubi, jauh ya. Yusya bin Nun lebih dahulu. Yang terakhir, pemuda juga harus galau. Ulangi. Galau yang positif tapi ya. Sebagaimana Salahuddin Alayubi juga sebagaimana manusia pernah capek belajar teh, capek latihan. Tapi setiap kali capek galau, ya Allah gimana bisa berhenti latihan? Baitul Maqdis saja masih dijajah. Ya, galau, belajar lagi, berlatih lagi. Maka kalau ada pemuda di sini di Stikas Dharma Husada yang galaunya cuma gara-gara ngeliatin statusnya temen, bukan itu yang diarahkan Islam ya. Galau push rank eleh wae banting handphone ya. Main slot rungkat wae ya. Ada yang main slot nggak di sini? Biasanya yang teriak paling kenceng deh. Semoga kalah ya. Kalau nggak nanti saya minta akunnya. Nanti saya bilangin ke kawan-kawan yang masih di sana biar dibikin rungkat akun yang itu. Jadi kan jadi tobat kan? Coba menang wae, nggak akan berhenti main. Ya. Pilihannya cuma dua, berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti. Ya, gampang ya. Tinggal pilih yang mana tuh ya. Cara yang baik-baik atau yang terus-menerus dilakuin. Pilihannya cuma dua. Satu, Allah bongkar biar ketahuan aibnya oleh orang-orang, viral misalkan ya. Siapa tahu dengan viral itu akhirnya jadi tobat, malu soalnya. Dua, kalau dosa terus-menerus dilakukan tapi nggak tobat-tobat, pilihannya yang terakhir tinggal satu. Yang kedua adalah Allah matikan pas lagi maksiat sekalian. Ya. Ingat banget pernah cerita ya, ada tokoh masyarakat, pejabat yang beliau kenal, beliau tentu tidak menyebutkan namanya, meninggalnya di losmen murah pinggiran kota dalam keadaan tanpa busana dengan sesama jenis. Nih, bayangin ya, bayangin. Allah dengan sifat rahmat maha baiknya kayak begitu ya. Kalau ternyata itu baru pertama kali, langsung gak Allah matiin kayak gitu? Setega itu gak Allah? Enggak kayaknya. Berapa kali kita maksiat sendirian di dalam kamar, ngelihat yang enggak, selamat keneh sampai sekarang. Ya.
Tapi kalau udah terus menerus kayak gitu nggak berhenti juga, ya itu mungkin harus jadi pelajaran bagi orang-orang. Ya. Karena berhenti sekarang atau Allah paksa untuk berhenti. Ya. Nggak berhenti juga kita yang selamat, nggak berhenti kita yang hancur. Allah mah nggak rugi, satu dunia maksiat Allah nggak rugi. Ya. Dan itu baru perkara satu aib ya. Ada satu surat di juz 28, surat ke-64. Namanya At-Taghabun, 18 ayat. Ayat 9-nya yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Salah satu arti dari yaumut taghabun itu adalah hari ditampakkan segala dosa. Ya. Suka ada yang nonton ini nggak? Di TV teh suka ada acara 86 yang polisi teh ngegerebek-ngerebekin itu ya. Kadang penginapan remang-remang ya. Pernah salah satu episode yang kami lihat ada yang tidak bisa membuktikan sepasang laki-laki dan istri ini tidak bisa membuktikan mereka suami istri ya. Tapi ternyata ternyata bukan pelacuran, tapi memang mau sama mau aja. Maka ya sudah diproses, dibawa ke kantor nggak mau, ya udah dibawa pulang. Di mana rumahnya? Biar kami bilang ke orang tuanya. Ketika pengen disampaikan ke orang tuanya, itu yang perempuan mulai nangis, ngecerit, ngeguling-guling gitu. Kokosodan, mohon kepada polisinya, jangan Pak, jangan sampai ibu saya tahu. Itu tinggal bertiga sama ibunya, kita joken, nah, janda, ya istilah apa pula tuh jokennya, ya janda. Tapi lihat ya, aib terbuka ingin disampaikan kedua orang aja bisa segitu nangisnya ngejerit-jerit supaya nggak pengen ketahuan. Itu baru pengen kedua orang, belum ke seluruh makhluk dan belum hukumannya atau bukan maksiatnya. Yaumut Taghabun itu adalah hari ditampakkan segala dosa, di mana nanti nggak cuma satu dosa yang akan Allah tampakkan. Lihat di dunia mah satu masalah ke orang ngajungkel. Orang yang ngakunya punya kekuasaan di negeri ini, anaknya jadi tengil, ngebully orang sampai pingsan, koma, ya. Bet ke bapak-bapaknya tuh. Itu teh baru satu kasus itu teh. Di hari itu ditampakkan segala dosa. Nih, yang sedang berbicara ini pun kalau tidak bertobat, setiap perbuatannya akan ditampakkan di hadapan seluruh makhluk, di hadapan orang yang katanya kagum kepadanya. Nih, kelakuannya pas lagi sendirian dikasih lihat tuh sama Allah. Ya. Kalau misalkan ya Allah, itu orang manusia baru pengen ditampakkan kesalahannya kedua orang lain aja sampai segitunya. Apalagi nanti di hari itu. Dan gak cuma satu dosa yang ditampakkan. Ya, mataklah udahlah takut aja sama Allah. Selama ini ngejar yang disuka juga gak bahagia juga. Sok jadi manfaat ya, tunjukkan pakai ilmu, takwa, prestasi. Jadi hebat, Allah yang muliakan nanti, beneran. Ya. Ilmu banyak kok, gimana ngapalinnya ya? Allah yang bikin hafal nanti. Surat Al-Baqarah ayat 282 atau ayat paling panjang belah kiri tentang hutang piutang. Tapi Allah tutup dengan nasihat, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang mengajari kamu. Ya. Kalau udah Allah yang ngajarin, gimana bisa lupa? Ya. Tapi yuk tingkatin takwa. Ya. Udah mulai 5 waktu kok, mulai duha. Duha udah gak pernah bolong, mulai tahajud. Udah gak pernah bolong semuanya, mulai apalagi. Baca Qurannya ditambah, tadinya sehari selembar jadi setengah juz. Bismillah terus istiqomah, dijaga, nanti Allah yang muliakan. Ya. Sok mangga segitu dulu lah. Allahu a'lam bishawab, dikembalikan dulu kepada mana Teteh MC. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, tafadhol atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan. Izin sebagian tadi yang dibahas bahasannya ada di buku ini. Untuk jiwa yang tenang, itu di depan ada teman-teman stand dari Gramedia. Silakan kalau misalkan mudah-mudahan dengan wasilah buku ini Allah turunkan ketenangannya, jadi nggak panik ya, jadi tenang ya, Masya Allah. Terus ada yang berkata, ibu kok setiap hari tambah muda ya? Asli nggak itu ucapannya? Hah? Kalian kan orang medis ya, tolong jelaskan secara medis belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari. Ya. Tapi percaya kita mah pas di toilet ngaca, iya juga ya. Sama, angan-angan belaka beneran. Ya, beneran. Karena hati-hati ya. Oke kalau orang dia awalnya
selalu diawali dengan uang adem, ya kan? Besok uang bulanan udah cair lagi dari orang tua. Tapi di bulan ini masih sisa 200.000. Ada peluang untuk membuat cacing-cacing naga-naga nih. 200.000 bisa jadi 20 juta nih. Ada peluangnya. Habis ya memang udah harus habis kok. Besok juga bakal ditransfer lagi sama orang tua. Masuklah nyemplung 200. Mulai pernah ngerasain misalkan menang 12 juta ya. Jalan berlalu, kalau udah menang mah nggak usah gitu, ditunggu besok. Sorenya gitu bisa depo lagi. Ya. Beres, main, punya keinginan yang sama dengan memori pernah merasakan kemenangan, tapi masih main dengan akun yang sama, ya, internet yang sama, jaringan yang sama. Mereka punya database untuk itu ya, untuk nyari tahu, ya. Mau dia ganti akun, mau dia ganti handphone, mau dia nyari apa, masih bisa kelacak kalau kalian orang yang sama, ya. Jadi ada datanya. Maka ketika akhirnya main lagi, oke mulai pertama habis 200. Kan dulu juga pernah menang lagi gede. Udahlah masukin 500 lagi. 500 habis. Habis 500 tinggal taruhan 1 juta. Taruhan 1 juta kalah tinggal main 2 juta. Masalahnya udah kepalang nyemplung nih sekalian. Gimana nih? Cara dapat uang cepat 2 juta sekarang juga. Tinggal itu caranya. Gimana berarti? Pinjemlah motor teman, bilang pengen ke warteg padahal digadein. Nyata udah masukin. Kalah lagi. Ya Allah malah jadi utang 8 juta. Berarti tinggal taruhan 8 juta lagi biar menang jadi 16 juta. Ya. Cuman di mana lagi bisa dapat 16 juta saat ini juga. Tenang, hanya butuh 1 kali lagi kemenangan untuk bisa balikin itu semua. Nyari kemana ya. Surat tanah orang tuanya digadein mulai ya. Atau mas kawin istrinya. Oh udah, kalau sudah mulai masuk di circle itu bandar tahu. Dia akan ngelakuin segala macam cara untuk balikin uangnya. Karena cuman lewat melalui permainan itulah dia bisa dapat peluang berkali-kali lipat menang ngebalikin kekalahannya. Tapi kalau sudah di saat itu dia tahu habis berapa game pasti digali lagi. Udah itu saatnya untuk disetting untuk tidak akan keluar tuh free gamenya. Ya. Udah jelas ya. Maka udahlah pasti kalah. Jangankan gitulah, tahu mesin capit boneka gak? Kan kalau kita beli mesinnya nanti ditanya sama tukangnya. Ini mau di putaran keberapa? Apa ya maksudnya? Nanti misalkan di putaran ke-10, pas pemain ke-10 nyapit, dia kenceng tuh nyapitnya. Jadi bonekanya bisa keluar. Serius. Coba kalau misalkan nyapitnya selalu kenceng, setiap pemain menang, atuh tekor bro. Nggak masuk akal ya. Segitu teh capit boneka, komodi judi. Ya. Ya. Nanti tayang ya. Kemarin podcast sama Bang Haji Roma Irama. Ngomongin judi ya. Masya Allah. Pilihannya tetap 2, berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti. Saya mau ngomong sampai bebusa kayak gimana lagi, kalau emang masih nggak mau ngalahin ini ya sendiri ya sudah. Ya berarti kata Allah berarti harus dipaksa. Kuat nggak bisa gana-gana lagi. Ya. Dan demi Allah yang udah kalah itu adalah pertolongan. Jadi berhenti kan gara-gara kalah. Dan lumayan karena kalah pahit, gugurin dosa, lumayan DP duluan ya. Daripada sampai akhir menang melulu, repot itu ya. Dibalasnya semua di alam setelah kematian, lebih repot. Ya. Jadi udah begitu aja ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah muliakan dengan ilmu bukan dengan slot ya. Insyaallah. Sudah cukup? Ada lagi? Oke, Masya Allah luar biasa. Kang Faisal, tobat ya. Entar dulu Kang. Itu doainnya tulus banget loh. Udahlah, halalkan atau tinggalkan. Masya Allah. Ada lagi yang ingin bertanya? 3 pertanyaan mungkin ya Pak Ustaz. Iya, sok mangga. Itu udah dipegang mic-nya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ibrahim dari Majelis Taklim Optometri. Tar dulu. Kecepatan ngomongnya. Majelis Taklim apa? Optometri. Insyaallah. Wih, insyaallah. Fadhol, silakan. Punten, sebelumnya tapi mungkin
Iya, tafadhol. Ada 2 pertanyaan. Iya, ya, mangga. Berarti jatah yang lain keambil. Ya, sok mangga. Yang pertama, mungkin kita sering mendengar kata di dalam hati atau berkata dalam hati. Dan yang ingin ditanyakan, apa sih yang sebetulnya dirujuk oleh kata hati tersebut? Apakah benar hati yang dimaksudkan itu organ tubuh manusia ataupun ada entitas lain yang ada di dalam diri manusia? Yang pertama itu. Terus yang kedua, apa hukumnya membaca basmalah sebelum misalkan seseorang itu ingin lebih menghafal atau berdiri? Oke. Nah, Jadi, ya, tapi di dalam diri ini punya pemikiran bahwa setiap apapun yang dilakukan, dia membaca basmalah dengan keinginan yang kuat, dengan basmalah itu dia bisa bertobat seperti itu. Apa hukumnya Ustaz? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi tadi yang pertama dulu ya, terkait apa tadi? Kalau ke hati ya. Oh, dulu waktu ngaji, hati kalau dalam bahasa Arab secara lugawi ya, secara lugawi kolbun ya. Bukan mobil kolbun ya yang biasa ditanya orang. Nah, kolbun tuh, nah, mobil kolbun ini pakai kof, lam, ba, ya. Nah, itu kolbun. Kalau secara bahasa, secara lugawi ini akar katanya berasal juga satu akar kata dengan kata kulub yang berarti bolak-balik. Makanya emang hati itu memang bisa berbolak-balik, kadang pengen taat, kadang pengen maksiat secara bahasa. Kalau secara kaidah ilmu syar'iyahnya, maka kata Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang kalau itu baik jadi baik seluruhnya, atau kalau misalkan itu buruk seluruhnya. Wahyal qalb, dan itu adalah qalbu, ya. Jadi kalbu yang di situ lebih ke hati. Nah, nanti ketika disebutkan secara medis, ada yang menyebutkan hati itu malah menjadi jantung. Ada kalau di bahasa Indonesia nanti beda, hati itu lever, ya. Lever. Makanya kalau di bahasa Inggris kan beda ya. Kalau yang hati yang dimaksud itu lever, kalau jantung heart baru ya. Ya, tapi itu hanya perbedaan penjelasan. Tapi kalau dalam kaidah ilmu syar'iyah, maka tadi ya, itu sesuatu yang disebut Nabi, kalau itunya sudah baik, maka jadi baik semuanya. Walaupun itu ternyata bukan merujuk kepada fisiknya, ya tadi entah levernya, lever saya baik kok, saya sering makan omega 3, bukan gitu ya. Maka tadi ya, dan itu menentukan, karena bolak-balik, maka itu menentukan gimana cara kita mesti berupaya istiqomah agar supaya seluruhnya jadi baik. Karena kalau itu jadi baik, semuanya jadi baik. Itu dalam ilmu agama yang saya tahu. Terus kalau misalkan tadi pengen berbuat sesuatu yang Allah nggak suka, terus ngucap basmalah, ya gimana tuh ya? Kontradiksi. Biasanya kalau dicobain istilah nanti jadi kalah. Waktu saya di Thailand, saya udah kenal Islam sebetulnya. Jadi sudah mulai ngebiasain sholat meskipun bacaan masih balelo. Tapi memang beres sholat perginya ke kasino. Karena memang kerjanya di kasino, ya. Dan memang kalau main jadi lebih sering kalahnya daripada menangnya. Kalau main, karena emang udah tahu sih aslinya. Ini cuma buat iseng-iseng nemenin teman pada makan, ya ada uang receh masukin. Paling main paling banter juga 6 jutaan doang sekali ngebet. Jadi nggak terlalu ini. Karena tahu hari itu dapat ya pemain yang pada kalah lebih banyak lagi, ya. Jadi ya jelas ya, kan amalan agar bisa diterima itu syaratnya 2. Niatnya benar, caranya benar. Gimana niat benar lillahi ta'ala agar Allah ridho, bukan untuk dipuji makhluk dan lain-lain. 2, caranya benar, ngikutin yang dicontohin Rasul. Bahkan jangankan kayak gitu ya, aku pengen berniat menambah kedekatanku kepada Allah. Gimana caranya? Makanya tadi aku sholat subuh 6 rakaat kok. Ya tapi nggak bisa ya. Karena meskipun niatnya benar, caranya salah. Ya. Jadi ya kontradiktif ya. Apalagi kalau dari awal niatnya itu untuk mempermainkan agama, ya tambah besar lagi dosanya. Tapi kalau memang ya udah kebiasaan, ya mudah-mudahan bismillah ya, dengan adanya iman dalam hati, terus udahannya habis baca bismillah kalah, jadi jangan main lagi tanpa baca basmalah, ya tambah nyemplung. Ya, ya tapi ya udah berhenti aja. Karena tadi nanggung kalau di tengah-tengah teh nggak akan enak. Ya, pengen maksiat,
tahu ganjarannya, ilmunya, ini hukumnya apa, hukum ganjarannya seperti apa, jadi malah stres sendiri, tapi giliran akhirnya taat, juga bingung, masih rindu dengan kemaksiatannya, jadi nggak akan enak kalau STMJ ya, di tengah-tengah teh, sholat terus maksiat jalan, ya, maka ya udah kalau mau kafah seluruhnya, ya, kalau nggak nanti capek, nggak ada enak-enaknya, galau terus, ya, udahlah. Ucapkan untuk yang jadi kebaikan, niatnya baik, caranya benar. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Insya Allah biasa saya jawabannya sangat memuaskan. Selanjutnya sisa satu pertanyaan lagi, boleh dari yang lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maratu Habibah dari D3 Keperawatan tingkat 2. Ustaz, saya izin bertanya, bagaimana cara menanamkan tauhid di diri kita, sedangkan kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan satu lagi, apabila kita mempunyai niat puasa, tetapi kita meninggalkan sholat subuh karena kesiangan, itu apakah puasanya diterima, Ustaz? Terima kasih. Baik, bismillah. Gimana tadi? Bicara yang pertama, gimana caranya menanamkan tauhid? Nanti Allah yang ngajarin ya, dengan pelajaran kehidupan. Beneran? Ya. Sama dulu kan awalnya saya nggak ngerti, nggak percaya dengan yang gitu-gitu ya. Masih kadang suka bacain zodiak dan apa macam-macam. Ya. Percaya mitos, percaya tahayul. Tapi akhirnya ya terbukti sendiri sih. Ketika makin bertambahnya ilmu, makanya penting ilmu, bertambahnya keimanan, nanti bertambah itu semua. Ya. Karena pelajaran-pelajaran yang memperlihatkan bahwa kayak waktu di Thailand contoh, diperlihatkan oleh Allah segala hal yang katanya seharusnya menjadi sumber kebahagiaan orang, tapi orang yang udah punya itu malah tetap nggak bahagia. Ada istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima, ada wanita cantik, Masya Allah, umur 34 tahun tapi masih terlihat cantik. Lagi stres, ngobrol sama temennya, bicara pengen aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Ada di sana. Ya. Kan gak mungkin dong zinahnya cuma 23 kali, memang stok cer apa pasangannya. Ya. Maka ya, kata orang, dia punya kecantikan, atau harta, atau apa, semua hal yang kata orang suka, tapi ternyata tidak bisa ngasih bahagia juga. Makanya tadi dikasih renungan, yuk selama ini kita ngejar yang kita suka sama ngejar yang Allah suka. Lebih banyak ngejar yang kita suka belum bahagia juga. Orang-orang yang udah pada ngejar yang Allah suka, enggak tuh. Orang kalau udah benar-benar soleh kayak nggak pernah ngambek, nggak pernah ngeluh, nggak pernah jenuh, nggak pernah kecewa, nggak pernah menderita. Ya, bukan berarti masalahnya hilang, ada masalahnya. Tapi ya bahagianya udah berubah. Bukan dari apa yang aku suka, tapi apa yang Allah suka. Dijahatin orang, nggak rugi. Ada dia yang zolim, masa dia yang zolim saya yang dihukum? Dia zolim, pahalanya ditransfer. Dia pahalanya habis, dosa kita diangkut sama dia. Tapi kan dia tetap udah zolim. Kan saya tahu saya bakal mati. Dan cita-cita tapi ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga gara-gara satu dosa. Apa saya yang pengen ke surga dosanya cuma satu? Enggak. Tapi cita-citanya ke surga, sholat segitu-gitunya, sering lupa rokaat wae. Istighfar jarang, sedekah apa lagi. Tapi pengen ke surga, gimana atuh caranya? Tahu-tahu ditolong oleh Allah, ada yang gugurin dosa. Dia jahatin saya. Berarti makanya ini saya pengen kasih kue bolu, karena dia udah jahatin saya. Kan lumayan transfer pahala. Enak sekali itu hidup, Masya Allah. Lihat, orang yang ngaku cinta kepada kita aja nggak pernah tuh ngegali-gali aib kita. Dia ngegali-gali aib kita, dicari sampai begadang sampai 24 jam. Di scroll foto kita di Facebook ya, aib-aib yang lama dibongkar kembali ya. Sungguh kecintaan yang luar biasa itu. Ya. Segitu cintanya sama kita ya. Dan begitu tahu disampaikan ke orang-orang aibnya. Kan manusia jadi baik karena aibnya, karena kesalahannya disampaikan, jadi tahu apa yang harus diperbaiki. Nyamuk aja mati gara-gara tepuk tangan. Ya. Jadi ya sudah, tenang aja. Ya. Tapi kan kamu jadi dihina orang. Kehinaan yang disebut orang lebih sedikit daripada kehinaan yang asli. Allah tahu kok diri ini pas sendiri pernah ngapain aja.
Enggak dibongkar sama Allah. Tapi kan dia udah jahatin, ya berbuat baik ya kan bukan karena dia suka, biar Allah suka weh. Nggak rugi. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Tapi ditanya kelakuan masing-masing. Coba. Jadi saya ruginya belah mana? Jadi semua pada pengen bahagia. Karena bahagia kita masih pada apa yang kita suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik buat kita. Satu, terlalu cinta sama dunianya. Dua, mungkin kita belum pengen surga. Padahal jahatnya orang bisa jadi jalan kita ke surga. Diselingkuhin, ya, meskipun secara manusiawi sakit, tapi kalau gara-gara diselingkuhin tambah takwa sama Allah, bisa jadi wanita ini lebih terjamin surganya daripada yang suaminya tidak selingkuh. Ya. Walaupun bukan berarti yang nggak selingkuh suaminya disuruh selingkuh. Selingkuh atau ya bukan gitu juga ya. Tapi nggak rugi, beneran. Nanti Allah yang ngajarin. Sisanya kalau pengen ada upaya kita, ya ngaji. Ada kitab tauhid ada. Belajar kitab-kitab bicara tentang ketauhidan, Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Dengerin kajian tauhid. Kalau pengen yang paling ringan, dekat Geger Kalong, Agim. Tauhid semua isinya, ya. Meskipun kadang contoh-contohnya ya yang sederhana, ya kadang dari yang sederhana itu yang kita belajar. Nanti Allah yang ngajarin. Yang kedua tadi apa tadi? Puasa terus subuhnya kesiangan, ya. Masalah apakah diterima atau tidak suatu amalan, manusia hanya bisa ngelihat dari sudut pandang ilmu syar'inya, ya. Tapi masalah diterima atau tidak itu ada hak kuasanya Allah. Kalau semuanya bisa ditentukan dengan rumus baku yang pasti, ya, maka apa kabar dengan pelacur yang memberi minum seekor anjing, diampuni dosanya oleh Allah, ya. Makanya tugas kita mah terus saja menyempurnakan. Gimana kok ini kesiangan jadinya sholat subuhnya? Ya bangun kodok udah, bayar hutangnya. Tapi jangan dikodo tiap hari ya. Jadi jangan telat tiap hari ya. Ya terus tingkatin takwa. Nggak apa-apa belajar. Pokoknya habis kita bikin maksiat nggak langsung mati, berarti Allah nungguin tobat kita. Udah gitu aja. Ya. Jadi selalu masih ada kesempatan. Dan ulama-ulama terdahulu juga di kitab Al-Hikam dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Ada ulama yang bisa mendapatkan nikmatnya tahajud setelah berusaha istiqomah 20 tahun tahajud. Baru ngerasain nikmatnya tahajud. Atau kalau kita umurnya aja misalkan baru 21, 22, hijrahnya baru beberapa tahun. Gak apa-apa, terusin gak apa-apa. Sampai nanti bismillah, Allah bolak-balikan hati. Ternyata yang lebih nikmat itu bukan aku sholat duha biar tokonya rame. Ternyata yang paling nikmat bukan tokonya jadi rame. Tapi bisa sholat duha itu nikmat yang lebih mahal daripada sekedar tokonya rame, ya nggak apa-apa itu mah tenang aja. Nah, kadang toko rame tapi cuma numpang wifi doang juga kan bete juga ya, nggak pada beli, ya udahlah kembaliin pada Allah, nanti Allah yang ngajarin. Silakan minta kepada Allah, ya Allah dekatkan hamba dengan para guru ilmu yang bermanfaat yang membuat hamba tambah diridhoi olehmu, nanti bisa ada jalannya, ya. Dan pelajaran sekeliling akan melihat bahwa ada yang katanya sumber kebahagiaan mereka punya kok tidak bahagia juga. Itu pelajaran kan. Tinggal kita mau masukkan ke hati atau tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Itu WA. Masya Allah. Materi yang tadi disampaikan oleh Nabi kita pada hari ini yaitu Ustaz. Kalau saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik hadirin Bapak Ibu hadirin sekalian. Sedikit kesimpulan dari saya, kesuksesan itu datangnya dari Allah SWT. Dan jalan menuju sukses itu ada 3. Yang pertama, dari masa yang positif. Yang kedua, jalan dirawat ilmu, takwa dan juga prestasi. Dan yang ketiga, pemuda itu harus galau dan jadilah manusia yang bermanfaat. Cakep. Kirain pantun. Makasih. Alhamdulillah kita sudah menginjak di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin Bapak Ibu angkatan sekalian yang telah hadir dalam acara kajian spiritual hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang terlibat. Mudah-mudahan dengan belajarnya kita di acara
mengiman kita kepada Allah SWT. Begitu sih itu mengharap Islam Master Australia kami undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan saya ada satu pantun. Bapak Ibu dan sekalian boleh bantu jalan cakep ya. Daging dipanggang di atas bara. Dagingnya yang bagian paha. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat Hari Raya Idul Adha. Saya bisa mengharap Waalaikumsalam. Saya juga punya pantun. Ya. Bukan. Pantunnya gampang. Ikan hiu. Hiu. Nah, udah gitu doang ya. Iya, izin ya. Barakallah. Oh, izin tadi menyampaikan ini ada yang kelupaan. Kalau ada teman-teman yang ingin berkontribusi di dunia pendidikan, kami qadarullah atas izin Allah sedang mendirikan sekolah di Bogor. Maka nanti kalau ada yang mau ikut berkontribusi, maka silakan nanti diberikan nomor rekeningnya. Nanti seikhlasnya berapanya saja. Nanti insya Allah Allah ganjar tentu dengan sesuatu yang lebih baik. Barakallah ya. Allahu a'lam bishawab. Dikembalikan lagi. Tadi sudah kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.